Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Ardina, NIM 1830201117, akan mewawancarai salah satu guru SD Negeri 115 terkait tentang kurikulum saat ini. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja kita masuk sesi wawancara. Sebelum masuk sesi wawancara, ada baiknya perkenalan terlebih dahulu. Silakan, Bu. Baik, saya Ibu Aprianti dari SD 115. Kebetulan saya sebagai wali kelas 6 dan menjabat sebagai wakil kurikulum di SD tersebut. Ya, langsung saja kita masuk pertanyaan yang pertama. Menurut Ibu selaku wali kelas, masih adakah guru di Indonesia yang kegiatan pembelajarannya masih mengacu pada KTSP dalam proses pembelajaran saat ini? Menurut kami, untuk sebagian di Kota Palembang itu pada umumnya sudah menggunakan kurikulum 13. Tetapi di dalam penerapan pelaksanaan kurikulum 13 ini, kami guru-guru ini tidak semuanya sudah diberikan penataran, katakanlah penataran, tidak seluruhnya. Jadi terutama dengan guru-guru yang sudah senior itu, mereka ini gaptek katakanlah di bidang teknologi, belum sepenuhnya bisa menggunakan alat komputer untuk mengakses penilaian-penilaian yang dilakukan oleh siswa. Untuk guru-guru yang muda itu pada umumnya tidak ada kesulitan, karena mereka itu sudah memahami dan dapat menggunakan komputer. Karena di dalam kurikulum 13 ini rata-rata harus mengacu kepada teknologi. Itu bisa yang kami jelaskan. Dan untuk KTSP, di dalam pelaksanaan K13 itu kami masih juga mengambil beberapa materi yang dapat kami sampaikan melalui KTSP. Namun secara keseluruhan bisa kami sampaikan pembelajaran itu dengan menggunakan kurikulum 13. Jadi bisa dilakukan dengan teknik yang bersamaan. Dan siswa juga dapat mengerti dengan cara pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Ya, jadi permasalahannya itu masih kepada teknologi. Kebanyakan guru senior yang masih kurang paham menggunakan teknologi, tetapi untuk guru-guru muda itu mudah karena mereka lebih memahami teknologi, ya Bu. Ya. Langsung saja yang kedua, menurut Ibu hasil dari pembelajaran KTSP dulu bisa diimplementasikan ke kurikulum saat ini? Bisa. Contohnya itu seperti apa? Misalnya pembelajaran yang ada di kurikulum 13 itu ya, bisa juga dilakukan pada K13 itu. Misalnya materi-materi pembelajaran itu kadang-kadang lebih padat dari KTSP dibandingkan K13, karena anak-anak ini tidak seluruhnya sudah mempunyai jaringan internet. Di dalam kurikulum 13 anak-anak harus lebih aktif, sedangkan keaktifannya harus didukung oleh sarana dan prasarana. Sarana prasarana itu harus ditunjang dari sekolah maupun dari orang tua. Ya. Selanjutnya, bisakah Ibu jelaskan permasalahan yang sering terjadi pada kurikulum 13 dan apa saja kekurangan dan kelebihan dalam menggunakan kurikulum 13? Itu kurikulum 13 itu kalau kita perhatikan, siswa itu harus diperhatikan satu persatu. Sementara di dalam kelas itu pada umumnya siswa itu berisi 40 orang. Jadi guru kurang terpantau. Dihadapi kami guru pada penerapan kurikulum 13 ini, di kelas itu siswa kurang lebih ada 40 orang. Sementara pembelajaran kurikulum 13 itu guru harus maksimal memantau
pekerjaan siswa secara keseluruhan. Kemudian pekerjaannya itu harus dianalisis sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing. Nah, di sini kami merasa di sekolah belum terlengkapi masalah sarana dan prasarana, terutama untuk jaringan internet. Oke. Nah, guru-guru itu untuk menunjang pembelajaran itu harus membuka pengetahuan buku-buku pengetahuan yang lain. Untuk di kurikulum 13 ini, siswa harus lebih banyak lagi mencari dan membuka wawasan-wawasan melalui Google. Karena di buku kurikulum 13 itu materi pembelajarannya sangat dangkal menurut kami. Ya. Di dalam buku pembelajaran itu sangat dangkal. Lain dengan buku KTSP, di situ lebih terurai pembelajarannya. Itu antara lain kelebihan dan kekurangannya. Jadi kelebihannya itu memang siswa belajar harus lebih tinggi, kekurangannya adalah sarana prasarana belum menunjang sekolah. Kurikulum 2013 di setiap sekolah tentu ada program yang bertujuan untuk mendukung PPK. Menurut Ibu, cara memilih program yang tepat untuk diterapkan di sekolah itu bagaimana? PPK itu penguatan pendidikan karakter. Nah, di sini karakter itu harus disesuaikan dengan siswa dan kemudian lingkungan sekolah tersebut. Jadi harus sesuai dengan tempat dan siswa. Nah, untuk kami itu ya penguatan pendidikan karakter itu antara lain misalnya kami mendisiplinkan siswa melalui pembiasaan setiap harinya. Kemudian di segi agama siswa diwajibkan dulu minimal itu harus hafal 25 surat pendek. Untuk selanjutnya ini masalah keterampilan juga harus disesuaikan sesuai dengan situasi tempat yang ada di sekolah kami dan keadaan siswa. Tentunya tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Apakah ada kriteria yang harus dipenuhi dari pusat, Bu? Iya, dari pusat itu sebagai acuan bagi kami. Ya, jadi kalau kita pusat menetapkan ini, kita harus berpedoman dari pusat. Jadi untuk pendidikan seluruh Indonesia harus sama. Nah, untuk pengembangannya itu ya disesuaikan dengan sekolah kami. Kemampuan siswa itu terukur untuk siswa yang ada walaupun mereka berada di daerah, tetapi mereka bisa menyamakan dengan anak-anak yang ada di kota-kota yang besar. Apakah ada pelatihan atau bimbingan khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait cara belajar maupun cara penilaian K13 itu, Bu? Ada. Ya. Ini harus ada pelatihan terlebih dahulu. Dan kami juga sebagian itu sudah ada pelatihan untuk guru-guru mengenai pengembangan kurikulum 13. Nah, ini sudah dibentuk oleh gugus untuk menyampaikan materi pembelajaran, bagaimana cara menyampaikan dan penyampaian dengan kurikulum 13, terutama dalam pengisian rapor. Ya. Rapor itu sudah menggunakan Excel ya, Bu? Iya, untuk rapor sudah menggunakan Excel dan itu sudah ditentukan dari pusat. Kita tinggal mengisi sesuai dengan ketentuan yang ada. Menurut Ibu, bagaimana kesiapan para guru untuk mengimplementasikan kurikulum yang baru, yang one pack itu, Bu? Kurikulum RPP itu ya, RPP one pack, RPP satu halaman. Untuk RPP one pack ini mengerjakannya cukup simpel, tetapi guru juga harus lebih aktif dan siswa juga lebih aktif. Mereka antara guru dan siswa harus sama-sama aktif untuk mengembangkan materi-materi dan tidak hanya terdapat di dalam buku itu saja. Jadi mereka bebas untuk mengambil pengetahuan
pengetahuan yang mereka dapat melalui baik itu lingkungan, tempat mereka berada maupun di masyarakat, terutama melalui alat telekomunikasi, misalnya melalui TV dan melalui internet. Sebagai seorang guru, strategi atau teknik seperti apa yang dilakukan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar di Kelas itu, Bu, yang EPP One Pack itu? Ya, untuk kurikulum One Pack itu kan bebas kita mengimplementasikannya kepada siswa. Jadi banyak macam cara guru untuk menyampaikannya. Misalnya siswa diajak belajar berkelompok dalam kelas, misalnya mereka berdiskusi dia di dalam kelompoknya itu dan seminar itu menyampaikan apa hasil diskusinya itu dalam kelompok dan nanti akan disampaikan secara skala yang besar dalam kelasnya masing-masing. Kemudian siswa diharuskan proaktif, misalnya siswa diajak belajar di luar sekolah, misalnya di halaman sekolah itu kan ada terdiri bermacam-macam tanaman, misalnya disuruh mengelompokkan macam-macam daun, macam-macam bunga, dan ciri-ciri dari tumbuhan tersebut. Mereka bebas, ya, bebas memilih dan melakukan pembelajaran tersebut. Menurut sumber yang saya cari, konsep belajar Merdeka USDN akan diganti dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian yang lain lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan. Apakah itu efektif, Bu? Untuk portofolio dengan penugasan itu dilakukan secara tertulis oleh guru untuk siswa. Portofolio itu kan melalui kelengkapan data-data siswa dari keseharian mereka dalam pelajaran dan hasil belajarnya. Kemudian seperti tugas kelompok, karya tulis ataupun yang lain-lain itu dimasukkan menjadi satu, yaitu di dalam portofolio tadi. Jadi memang benar-benar guru itu tahu dengan kemampuan siswanya sesuai dengan keadaan mereka sehari-hari, dari dia datang dan sampai dia pulang sekolah siswa tersebut. Nah, kendalanya ini siswa itu terlalu banyak di dalam kelas. Jadi kemampuan satu orang guru untuk menghadapi 40 orang siswa menurut saya terlalu berat. Secara teknis itu memang bagus pembelajaran K13 itu. Ini kurangnya itu sarana dengan prasarana untuk di daerah. Mungkin kalau di daerah yang sekolahnya itu memang benar-benar bagus, itu satu guru itu cuma menghadapi 12 murid. Jadi memang benar-benar terkontrol. Kalau sekolah negeri satu orang guru paling sedikit itu 36 siswa. Jadi satu kelas itu dihadapi oleh satu kelas 36 siswa hanya dihadapi oleh satu orang guru. Jadi kurang maksimal dalam melaksanakannya dibandingkan sekolah-sekolah yang memang sudah mengacu benar-benar ke kurikulum 13, misalnya seperti sekolah My School. My School itu dalam ruang kelasnya itu ada satu orang guru cuma menghadapi 4 orang murid. Tambah kan dalam 4 murid, masing-masing murid itu pegang laptop, sementara kita masih secara manual. Jadi guru masih aktif terus memberikan pembelajaran seperti IGM, itu sekolah-sekolah yang memang sudah berbasis yang teknologi itu. Yang bagus. Kalau sekolah negeri itu pada umumnya ya seperti inilah. Jadi pemerintah harus lebih banyak memperhatikan lagi sekolah-sekolah negeri. Selanjutnya, bisakah Ibu jelaskan bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran K13 selama wabah COVID-19 yang terjadi saat ini, Bu? Ya,
Untuk pembelajaran selama COVID itu guru ternyata lebih berat tugasnya ya. Jadi mereka memberikan tugas melalui bisa melakukan melalui aplikasi Zoom ya, ada juga yang menggunakan WA itu, jadi menyampaikan tugas kemudian dikoreksi lagi melalui internet. Kendalanya ini tidak seluruh siswa mempunyai HP atau komputer yang bisa mengakses melalui internet. Nah, jadi tidak seluruh di dalam kelas itu bisa terlaksana. Jadi hanya sebagian bisa melaksanakan. Yang orang tuanya mendukung mereka berusaha, tetapi yang orang tuanya kemampuannya kurang, ya sudah, kita tidak bisa berbuat banyak. Jadi mereka hanya menunggu, dan itulah kendala yang kita hadapi, karena tingkat kemampuan anak-anak yang ada di Kota Palembang ini tidak semuanya menengah ke atas, banyaklah yang di bawah. Jadi rata-rata banyak yang kurang mampu, ditambah lagi kurangnya dukungan pembelajarnya dari orang tua. Jadi kendalanya itu salah satunya internet dan komunikasi ya Bu, karena susah. Karena orang tua ini tadi dia pekerjaan, alasannya pekerjaan, banyak pekerjaan yang harus dilakukan, nak ngajar anaknya repot, nak mencari kan, kemudian tidak punya alat komunikasi ya. Menurut Ibu, dalam pembuatan atau penyusunan RPP lebih mudah dan lebih praktis yang mana, antara RPP KTSP, K13 atau One Page itu Bu? Kalau menurut saya itu lebih simple, One Page, namanya juga One Page berarti cuma satu halaman. Cuman tidak, walaupun cuma satu halaman, ini kan gurunya harus berbuat lebih banyak, harus lebih mengembangkan sesuai dengan wawasan yang dimilikinya, baik itu wawasan guru maupun wawasan yang ada pada siswa. Jadi lebih di RPP One Page ini guru harus lebih luas wawasannya. Terkurai dan guru terpaku pada tulisannya itu. Tetapi kalau pada RPP One Page mereka tinggal mengembangkan apa yang ada dalam diri mereka, pengetahuan yang mereka ada itu bisa dikembangkan dari kehidupan sehari-hari, bisa diimplementasikan dalam pembelajaran. Iya. Baiklah, itu saja hasil wawancara bersama Ibu Aprianti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpulan hasil wawancara kita hari ini bersama Ibu Aprianti, walaupun di Indonesia menggunakan kurikulum 2013, masih ada guru dalam proses pelaksanaan pembelajarannya menggunakan KTSP. Walaupun tidak terlalu banyak karena keadaan atau kondisi sekolah yang tidak memungkinkan, dan juga pembelajaran KTSP bisa diimplementasikan ke K13 karena masih berkaitan. Jadi kelebihan dari K13 ini adalah program pendidikan penguatan karakter. Jadi di sini siswa dituntut untuk memiliki akhlak dan karakter yang baik, dan juga pembelajarannya. Materi dikemas dalam bentuk tema sehingga membuat siswa lebih tertarik serta memudahkan siswa dalam proses pembelajarannya. Salah satu kekurangan dan kelemahan K13 ini adalah dalam proses pembelajaran K13 menuntut berkelompok sesuai dengan keadaan dalam kelas, bahwasannya jumlah siswa di kelas tersebut terlalu banyak sehingga sedikit menyulitkan guru dalam proses pengendaliannya. Dan disinilah guru dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif. Dan dalam pelatihan pusat, pemerintah daerah sangat membantu guru mengatasi pembelajaran K13 ini, termasuk dalam pengisian nilai rapor. Untuk kurikulum Merdeka Belajar itu belum diterapkan di sekolah tersebut, melihat situasi dan kondisi saat ini tidak memungkinkan semua siswa untuk pembelajarannya di sekolah, sehingga
Pembelajaran dilakukan di rumah melalui daring seperti menggunakan aplikasi Zoom, WhatsApp, dan siaran televisi di TVRI. Kendala proses pembelajaran menggunakan daring ini adalah tidak semua siswa memiliki gadget. Jadi, bagi siswa yang mohon maaf orang tuanya ekonominya ke bawah, kurang mempunyai kuota lebih, mereka bisa menyuruh anaknya belajar melalui siaran di TVRI. Nah, jadi kendalanya ini kurangnya teknologi. Semua bisa berjalan kalau semuanya bisa terpenuhi. Itulah kesimpulan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.